Oke, aku mau review untuk dua pertandingan yang kemarin bermain. Kita bahas dulu dari Persib Bandung yang menang 3-2 atas Madura United. Saya ingin bahas dulu dari masalah line up yang diturunkan oleh kedua tim, bahwa sebenarnya Persib Bandung full tim juga yang diturunkan walaupun tidak ada Klok, tapi Abdul Aziz yang menggantikan posisinya bersama juga Rashid dan Ezra Walian ya. Dan dari Madura United juga yang saya lihat full tim juga. Di kiri ada David Lali, ada Beto, dan ada Bayu Katra di kanan, Slamet Nur Cahyo ya, dan Hugo Gomez. Jadi yang saya lihat di babak pertama, kita langsung aja bahas. Di babak pertama Persib Bandung dan Madura United di 10 menit awal tuh terlihat seimbang. Nah, ketika masuk ke 10 menit ke atas, Persib Bandung baru terlihat lebih mendominasi variasi serangan, bukan peluang ya. Kalau peluang boleh dikatakan 50-50 untuk kedua tim. Ada Peto yang melakukan shoot ya, lalu ada David Lali juga. Jadi untuk peluang dari kedua tim itu seimbang, tapi untuk variasi serangan ini lebih terlihat rapi oleh Persib Bandung. Kenapa? Ini yang saya coba pelajari. Ketika Persib Bandung membangun serangan, itu passing-passingnya cepat. Dari Ezra Walian, Rashid, Abdul Aziz, ke Edwin, ada Beckham, itu cepat passing-passingnya. Berbeda dengan Madura United. Ketika Madura United membangun serangan, lebih ke bola possession. Dan berapa kali pemain sayap dari Madura United gak mencari ruang, seperti Bayu Katra dan David Lali gak mencari ruang. Jadi berapa kali Hugo Gomez saat membawa bola, playmakernya ya, itu tampak banyak memegang bola terlalu lama, yang membuat pemain dari Persib Bandung sangat mudah membaca pergerakan dari pemain-pemain Madura United. Berapa kali kandas akhirnya di 15 menit ke atas lah ketika Madura United membangun serangan. Berapa kali memang membangun serangan dari Madura United berhasil ketika melakukan passing-passing intercept ke dalam area kotak penalti. Tapi itu pun juga passingnya gak ada yang sampai kepada pemain dari David Lali ya, yang diberikan assist dari kiri tapi bolanya gak sampai. Jadi seperti itu terus yang dilakukan oleh Madura United. Ketika membangun serangan, pemain sayapnya nggak terlalu banyak mencari ruang. Berbeda dengan Persib Bandung. Ketika Persib Bandung melakukan variasi serangan, pemain seperti Edwin, lalu Beckham Putra, lalu ada Ezra Walian, Bruno, ini benar-benar mencari ruang. Kalau Bruno mungkin banyak paling ke kanan atau ke kiri, tapi berapa kali aja. Sisanya seperti Beckham Putra, Edwin, Ezra Walian, kalau kalian amati, dia saling bertukar posisi. Beckham kadang di tengah, Edwin kadang di tengah, Ezra Walian kadang di tengah ke kiri. Jadi pergerakan pemain Persib Bandung ini yang susah ditebak oleh pertahanan Madura United. Dan gol pertama dicetak oleh Bruno itu melalui set play bola mati ya, dari corner kick yang dilakukan oleh Ezra Walian, langsung diberikan heading oleh Bruno. Dan itu set play bola mati golnya. Jadi saya nggak perlu banyak berkomentar karena itu set play bola mati. Tapi yang saya ingin komentar adalah bagaimana Bruno bisa membuktikan kembali lagi bahwa dia real striker yang bisa mencetak gol melalui headingan saat dibutuhkan di corner kick. Ya, tapi itu kembali lagi set play bola mati. Jadi Persib Bandung sudah unggul 1-0. Ketika sudah unggul 1-0, kalau kalian amati ketika Madura United membangun serangan untuk mungkin mengejar ketertinggalannya, pemain tengah dengan pemain belakang ini nggak ada jarak yang berdekatan. Ketika Madura United melakukan bola possession, membangun serangan, dan passingnya salah, kena oleh pemain Persib Bandung nggak pakai lama, langsung memberikan passing-passing cepat, tahu-tahu bolanya sudah di depan. Nah, ini yang harus dihindari oleh Madura United saat membangun serangan. Terjadi passing-passing yang salah itu sangat fatal, karena jarak antara pemain Madura United itu berjauhan yang saya lihat, dan Hugo Gomez banyak sekali membawa bola terlalu lama. Dan terbukti gol kedua yang dicetak oleh Bruno kembali lagi dari Persib Bandung, assist dari Ezra Walian, kalian bisa lihat bagaimana Persib Bandung diberikan kesempatan sekecil apapun bisa terjadi gol melalui counter attack, di mana Ezra Walian ketika memberikan bola ke Bruno itu nggak ada yang mengkawal pergerakan dari Ezra Walian. Jadi pusatnya sebenarnya di Ezra Walian dulu, nggak ada yang menutupi, sehingga ketika bola sudah lari ya begitu cepat ke arah Bruno tinggal melakukan sprint dan menggocek kiper dari Madura United, terjadi gol. Itu gol yang cukup bagus dari Bruno, finishing, dan itu memang real striker. Kembali lagi saya buktikan di Bruno. Tapi yang saya ingin soroti adalah bagaimana pemain gelandang bertahan dengan pemain belakang Madura United tidak ada seperti organisir yang bagus. Dan ini kan Madura United sudah berapa kali kemasukannya lumayan tinggi, tapi nggak ada seperti perubahan yang dilakukan oleh pelatih. Sudah mengerti bahwa untuk masalah mencetak gol Madura United oke, bagus, tapi untuk bertahan dan langsung masuk ke babak kedua,
saya langsung ingin membahas gol dari Zalnando yang menggantikan Bruno ya, mengalami cedera. Itu terlihat lagi bagaimana ketika Fred Butuan membawa bola, pemain tengah dari Madura United nggak ada yang menutupi pergerakan Fred. Dan Fred Butuan sangat leluasa. Yang menjaga Fred Butuan justru yang membayangi ya, itu pemain belakang langsung, pertahanan terakhirnya Madura United. Dan ketika Fred membawa bola langsung memberikan assist kepada Zalnando tidak terkawal, dan itu bukan salah pemain belakang. Karena pemain tengah dari Madura United telat untuk mundur, gak ada yang menutupi dulu pergerakan Fred. Itu ya, jadi sangat terlihat jelas bagaimana pemain tengah menjadi kunci yang cukup boleh dikatakan penting banget untuk Madura United menjaga keseimbangan antara mencetak gol dan kemasukan gol. Dan di sini terlihat jelas Madura United kemasukan 3 gol. Bruno 2 gol dan Zalnando di gol ketiga yang melalui kaki kirinya cukup bagus, dan Fred Butuan juga bermain cukup bagus. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ketika Madura United mendapatkan gol dari Greg Nyokolo, shoot dari luar kotak penalti, itu gol yang cukup bagus melalui set play bola hidup lagi. Dan saya juga nggak berkomentar terlalu banyak untuk Madura United, karena Madura United cara membangun serangannya sudah bagus sebenarnya. Tinggal mencari ruang lagi pemain sayapnya untuk bisa mengecoh pertahanan Persib Bandung keluar dari area pertahanannya. Tapi di pertandingan kali ini justru nggak terlihat. Dan gol kedua dari Madura United itu dicetak oleh Beto melalui titik putih. Dan ini nggak perlu saya komentari lagi, karena ini set play bola mati melalui titik putih. Sama seperti gol pertama dari Bruno melalui corner kick, set play bola mati. Tapi overall yang saya lihat di pertandingan kali ini, bahwa Persib Bandung kembali lagi sudah menunjukkan konsistensinya. Ketika mencetak gol sudah bagus, dan kemasukan 2 tapi satunya dari titik putih ya, itu beda cerita. Jadi yang saya lihat bahwa pertahanan dan cara melakukan penyerangan dari Persib Bandung itu passing cepatnya berhasil. Dan saat melakukan pertahanan, mundur sampai ke setengah lapangan ke belakang, meninggalkan Beckham dengan Bruno agar melakukan serangan balik, ini juga berhasil karena gol kedua dan gol ketiga itu boleh dikatakan proses dari serangan balik ya. Dan untuk Madura United ini seperti tidak ada perubahan untuk di masalah pemain tengah dan pemain belakang. Saya nggak melihat Hugo Gomez dan Selamat Nur Cahyo di babak pertama bermain lebih menyatu. Saya nggak melihat itu. Jadi ini harus cepat dirubah cara permainan dari Madura United, karena saat melakukan penyerangan saya nggak banyak mengomentari lah. Tapi saat melakukan pertahanan, karena Madura United sudah terbukti di 4 pertandingan terakhir ini, sama Persib ini juga ya termasuk, ini sudah kemasukan berapa gol untuk Madura United. Kalian bisa cek di statistik datanya Madura United. Jadi harus ada perbaikan untuk masalah sektor lini tengahnya, gelandang bertahannya. Itu ya review yang aku bisa dapatkan di pertandingan Madura United dengan Persib Bandung. Dan selamat untuk Persib Bandung, kalian mendapatkan 3 poin. Dan untuk Madura United semoga tetap semangat dan bisa kembali lagi memberikan hasil yang positif di pertandingan berikutnya. Lalu kita lanjut ke Persebaya Surabaya dengan Barito Putra. Barito Putra di peringkat ke-15 ya, tapi secara pemain yang saya lihat itu sebenarnya pemainnya berkualitasnya sama seperti Persebaya Surabaya yang berada di segmen papan atas. Ya, dari Barito Putra kita lihat ada Bruno Mastos, ada Rafael Silva, ada Greg Junior juga ya. Lalu ada Bayu Pradana yang pemain cukup bagus juga menurut saya sebagai gelandang bertahan. Dan dari Persebaya Surabaya seperti biasa ya, Bruno, lalu ada Nur Hidayat, Narukawa, Faport, Marcelino. Jadi yang saya ingin bahas di babak pertama bahwa kedua tim sama-sama saling menyerang di 10 menit awal. Tapi setelah itu Persebaya Surabaya yang lebih banyak melakukan variasi serangan atau menekan ke area pertahanan Barito Putra. Walaupun Barito Putra di babak pertama itu juga banyak melakukan tekanan ke Persebaya Surabaya, tapi nggak sampai ke area pertahanan akhirnya Persebaya Surabaya karena sudah putus dulu di lini tengahnya dari Persebaya Surabaya. Berbeda dengan Persebaya Surabaya saat melakukan serangan, berapa kali bisa menembus ke pertahanan terakhirnya Barito Putra. Ya, jadi ini perbedaannya saat melakukan penyerangan di babak pertama Persebaya Surabaya dan Madura United. Jadi untuk masalah peluang shoot dari luar kotak penalti gitu ya, itu lebih banyak untuk Persebaya Surabaya karena berhasil masuk ke area pertahanan terakhirnya Madura. Dan penampilan Bruno di pertandingan kali ini sudah ada perkembangan yang cukup bagus. Karena apa? Karena Bruno sudah kembali lagi mengikuti instruksi dari Coach Aji. Karena Coach Aji sangat menginginkan Bruno itu lebih ke tengah. Jadi nggak terlalu di kiri terus loh, tapi lebih ke tengah lagi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bruno. Dan Revaldi yang justru banyak melakukan support ke area kiri pertahanan dari Madura United ya.
Jadi ini yang saya ingin apresiasi untuk Bruno, jika bisa konsisten bermain seperti ini, saya yakin akan dipakai terus oleh Coach Aji di musim depan. Karena Coach Aji ini menginginkan pemain sayapnya ini lebih ke tengah. Karena Marukawa kan sudah nih beberapa kali ke tengah terus ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi memang Bruno yang terlihat sering keluar gitu loh, nggak pernah masuk ke dalam. Tapi justru di pertandingan kali ini Bruno terlihat masuk ke dalam, dan berapa kali juga Bruno hampir memberikan peluang gol ya. Tapi sayangnya masih melebar di sisi gawang dari Madura. Dan penampilan Marcelino yang saya lihat di pertandingan kali ini kemungkinan Marcelino lagi underperform ya, belum menunjukkan perform yang bagus. Jadi kita belum bisa paksakan setiap pemain harus bermain bagus, tapi semoga Marcelino bisa kembali lagi performnya cepat bagus lagi gitu ya. Karena yang saya lihat Marcelino beberapa kali gagal melakukan support bola, aliran bola, lalu passingnya banyak yang salah. Ya, justru Alwi yang terlihat lebih baik ya bermain di sektor lini tengah walaupun berbeda posisi dengan Marcelino. Itu. Lalu dari Barito Putra saat melakukan penyerangan, Rafael Silva dengan Bruno Mastos, ini dua pemain yang saya lihat belum menyatu di pertandingan kali ini, sehingga Get Junior yang bermain sebelah kiri ya, itu beberapa kali juga nggak mendapatkan support bola dari Bruno Mastos, karena kan boleh dikatakan Bruno Mastos sebagai playmaker ya. Dan Bayu Pradana juga nggak terlihat banget di babak pertama, karena Bruno Mastos ini yang saya lihat terlalu banyak menggiring bola, sehingga pemain Persebaya Surabaya sudah kembali lagi ke posisi bertahan. Rafael Silva juga beberapa kali membawa bola sampai di pressing 3-4 pemain Persebaya Surabaya, karena bolanya terlalu lama, passing bolanya loh. Berbeda dengan Persebaya Surabaya yang lebih bermain passing cepat. Ya, ini perbedaannya di babak pertama. Jadi di babak pertama skornya 0-0, dan saya melihat juga sedikit membosankan untuk penyerangan dari Barito Putra, dan Persebaya Surabaya juga sebenarnya juga bagus lah yang saya lihat, tapi sedikit membosankan karena di sini Barito Putra saat melakukan serangan nggak banyak menekan sampai ke area gawangnya Persebaya Surabaya loh. Jadi yang saya sebagai penonton netral ya sedikit membosankan di babak pertama. Lalu masuklah kita ke babak kedua. Di babak kedua kita langsung bahas aja gol dari Samsul Arif. Ketika Adi digantikan Koko, itu assist dari Koko ya, gol dari Samsul Arif, dan itu melalui set play bola hidup. Itu gol yang cukup bagus dilakukan oleh kerjasama Koko dengan Samsul Arif, karena Samsul Arif ini yang sudah saya katakan jam terbang yang tinggi, dia mengerti positioning bolanya harus di mana, bola ini mau kemana, dia itu seperti tahu semua ya. Jadi keunggulan 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Dan yang perlu digarisbawahi, ketika Persebaya Surabaya sudah unggul 1-0, sebenarnya Persebaya Surabaya tidak melakukan bertahan, tetap ngegas walaupun mungkin temponya sedikit pelan, tapi nggak bertahan, benar-benar bertahan ya. Dan berapa kali juga banyak peluang yang terjadi. Bruno berapa kali melakukan shoot ya, lalu ada Nur Hidayat juga yang melakukan shoot tapi masih keluar kotak penalti. Dan juga tentunya penalti yang didapatkan oleh Persebaya Surabaya itu kontribusi dari Samsul Arif yang dilanggar di area penalti Barito Putra. Tapi Marukawa memang gagal ya mengeksekusi menjadi gol, tapi itu ya penampilan dari kiper Barito Putra juga cukup bagus, dan Marukawa juga sebenarnya itu sudah on target, hanya saja memang ketangkis ya. Jadi itu bisa terjadi dalam hal sepak bola. Jadi ketika sudah unggul 1-0, Persebaya Surabaya ini tetap bermain ngegas, walaupun di menit 95 pemain dari Persebaya Surabaya melakukan handsball ya, dan itu juga bisa terjadi dalam hal sepak bola. Ketika pemain Barito Putra melakukan shoot, itu kan bolanya kan boleh dibilang 50-50 ya arahnya, justru terkena oleh back dari Persebaya Surabaya dan dikena tangan gitu ya, tapi nggak sengaja juga sebenarnya, dan terjadi penalti, dan Bruno Mastos berhasil mencetak gol dengan menyamakan kedudukan menjadi 1-1, dan ini melalui set play bola mati. Jadi saya nggak banyak mengomentari untuk proses-proses bola mati, tapi yang saya ingin bahas di pertandingan kali ini untuk Persebaya Surabaya sebenarnya sudah bermain bagus di babak pertama dan babak kedua, tapi kembali lagi finishing dari Faport yang saya lihat berapa kali sentuhan pertamanya, first touch ball-nya ya, itu juga cukup buruk menurut saya Faport. Lalu permainan dari Marcelino yang menurut saya lagi underperform, lagi belum menunjukkan perform yang biasanya dimainkan oleh Marcelino. Semoga bisa cepat lagi performnya balik ya, bagus lagi untuk mengangkat Persebaya Surabaya. Dan penampilan Bruno yang terlihat sudah mulai berani untuk lebih masuk ke dalam lagi ke area tengah. Jadi sudah ada 3 kesimpulan yang saya bisa dapatkan di pertandingan kali ini. Dan untuk Barito Putra, walaupun bisa mengimbangkan Persebaya Surabaya, tapi secara permainan benar-benar tidak ada kerjasama yang bagus antara Rafael Silva dan Bruno Mastos. Ada
Gerd Junior juga, lalu ada Rael Maetimo yang walaupun bermain di babak kedua, ini juga nggak memberikan kerjasama yang terlihat terorganisir. Dan ini bukan salah pelatihnya RT ya, coach RT, bukan, tapi karena pemain yang terlalu individualis yang saya lihat. Ya, jadi semoga Bruno Mastos dan Rafael Silva bisa lebih menyatu lagi. Passing cepat itu menjadi senjata yang cukup bagus lah untuk setiap tim melakukan serangan sebenarnya, agar pertahanan dari musuh bisa kepancing. Tapi ini justru terlalu lama membawa bola sehingga pertahanan dari Persebaya Surabaya lebih mudah untuk menutupi pergerakan pemain dari Barito Putra. Jadi itu aja review yang aku bisa berikan untuk Persebaya Surabaya dan Barito Putra. Semangat untuk kedua tim, semoga di match kedepannya bisa meraih 3 poin, terutama untuk Barito Putra, semoga bisa cepat-cepat mengamankan posisinya dari zona degradasi karena ini belum aman. Jadi itu aja review yang aku bisa berikan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di review atau prediksi skor selanjutnya. See you.